Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Selamat berjumpa lagi, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Barlot Ministry. Untuk itu, marilah kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, di pagi hari menjelang siang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, kami di rumah, di tempat tinggal kami masing-masing, mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu, kemurahanmu, sehingga kami dapat beribadah kepadamu pada hari ini, memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu, dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus keluarga Barlot ini, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur
saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Marilah kita berdoa minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Pada 3 hari yang lalu kami masih diberikan kesempatan memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Dan kami juga mengikuti ibadah Damailah Indonesiaku di SICC Sentul City. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu dari kitab Kisah Para Rasul ini. Pakailah mulut perkataan hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapilah dan urapi juga kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, 3 hari setelah disalib di Bukit Golgota, Tuhan Yesus bangkit dan kita merayakan hari kebangkitannya, Paskah kebangkitan. Dan selama 40 hari, Tuhan yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya beberapa kali menampakkan dirinya bertemu dengan murid-muridnya. Untuk apa? Mengajar murid-muridnya, meyakinkan murid-muridnya bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan Allah Bapa kepada umatnya, khususnya bangsa Israel, umat pilihannya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dan pada hari yang ke-40, ketika mereka sedang berkumpul di satu bukit di Israel, murid-murid bertanya, "Kapankah itu Tuhan memerintah Israel?" Jadi, murid-murid Tuhan yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus pagi, siang, dan malam, masih belum mengerti juga bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa sebagai anak Allah, sebagai juru selamat yang disebut Mesias, untuk memerintah sebagai raja atas kerajaan Allah.
raja atas segala raja yang ada di atas muka bumi ini. Bukan sebagai raja di Israel, menggulingkan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Bukan itu maksud kedatangan Tuhan ke bumi, Tuhan Yesus ya. Jadi murid-muridnya pun masih keliru, masih salah mengerti, menanggapi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, lahir di Bethlehem, berkarya selama 3,5 tahun, masih keliru juga. Ya, setelah itu, setelah Tuhan Yesus 40 hari mengajar, menjelaskan kepada murid-muridnya siapa dia sebenarnya, apa maksud kedatangannya, dan pada hari ke-40 ada juga murid-murid masih bertanya seperti kita bacakan tadi, Tuhan, maukah Tuhan katakan kapan bangsa Israel dipulihkan? Maksudnya kapan Tuhan Yesus yang menggantikan Raja Herodes ya, menggantikan pemerintahan Romawi yang memerintah menjajah bangsa Israel. Jadi mereka salah mengerti ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga yang mengikuti Tuhan Yesus selama ini, mungkin dari sejak lahir atau mungkin yang masih baru 1 tahun beberapa bulan baru percaya dan menerima Tuhan Yesus, tentu pengertian kita juga tentang Tuhan Yesus banyak yang masih belum jelas. Itulah yang dialami murid-murid pada waktu itu, dan jawab Tuhan Yesus, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya yang ditentukan oleh Allah Bapa, yaitu pemulihan bagi bangsa Israel ya. Tetapi ingatlah, kamu akan diberikan kuasa oleh Tuhan, oleh Bapa Surgawi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini Tuhan janjikan, mereka harus tunggu di Yerusalem, dan sambil menunggu itu mereka terus berdoa, bersekutu, mereka selalu berkumpul, bersehati, sampai pada hari ke-10 sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, barulah Roh Kudus turun. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan tadi, terjadilah peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus ke sorga ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini peristiwa yang ajaib. Seorang manusia bisa terangkat dari kakinya di bumi dan melawan gravitasi bumi ini, dan dia naik ke sorga, ke awan-awan. Dan ketika murid masih terpukau, masih keheran-heranan, muncul 2 orang malaikat. Seperti dikatakan di ayat 11, hai orang-orang Galilea. Kenapa disebut orang Galilea? Karena murid-murid Tuhan ini berasal dari Galilea ya. Galilea itu pada zaman Tuhan Yesus adalah daerah campuran bangsa-bangsa. Jadi tidak murni orang Israel ya, seperti orang-orang Samaria lah. Jadi mereka orang Israel pada umumnya pada waktu itu menganggap tidak ada yang bagus, tidak ada yang hebat dari Galilea ya. Tetapi justru malaikat itu berkata, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, orang masih terheran-heran, murid-muridnya masih terheran-heran. Muncul 2 malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu masih berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus yang kamu lihat terangkat itu meninggalkan kamu, satu saat akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya pada satu saat janji Tuhan melalui kedua malaikat tadi, Tuhan Yesus akan datang seperti waktu dia terangkat. Artinya murid-murid Tuhan akan melihat. Jadi ini juga janji Tuhan buat kita sebagai murid-murid Tuhan di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam peristiwa pengangkatan, kita yang sungguh-sungguh percaya menjadi murid-murid Tuhan, menjadi duta-duta Kristus di akhir zaman, akan melihat kedatangannya yang kedua kali.
Seperti yang dikatakan oleh kedua malaikat tadi pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, yang kita sebut di Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang kita peringati 3 hari yang lalu ya. Jadi kesimpulannya, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, khususnya saudara-saudari Warlot, keluarga Warlot khususnya, mari kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa. Kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan di dalam Tuhan Yesus dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan kita tetap setia untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan melayani Tuhan, melayani sesama kita sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada satu saat ketika Tuhan Yesus datang atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita telah selesai di bumi ini, kita akan pergi ke sorga dan tinggal bersama Dia. Tapi ingat, Tuhan Yesus berjanji melalui kedua malaikat tadi, Tuhan akan datang kembali. Ini adalah konfirmasi pesan Tuhan ketika di ruangan atas di upper room di kota Yerusalem, ketika perjamuan Paskah terakhir, Tuhan Yesus berkata demikian. Dapat kita lihat di Injil Yohanes 14 ayat 1-3 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku, Tuhan Yesus bilang. Aku pergi hanya sementara saja. Dan setelah aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu murid-muridku. Termasuk menjemput kami, kita semua murid-murid Tuhan di akhir zaman. Dan kita semua akan mengalami itu dalam peristiwa pengangkatan atau rapture. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dan tetap berjaga-jaga dan berdoa sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan untuk melengkapi semuanya ini, Oma Palar akan melanjutkan. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman, khususnya tim Warlot. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini 21 Mei. Singkat saja, saya hanya menambahkan apa yang pembacaan firman hari ini mengenai Yesus terangkat ke surga. Saya tidak mengulangi lagi ceritanya, begitu banyak kesaksian-kesaksian dan begitu apa arti daripada Tuhan naik ke surga. Ya, tadi saudara Opa katakan sedikit bahwa bagaimana Tuhan melawan gratifikasi tarikan magnet bumi ya, dari sesuatu yang Tuhan tidak, bagi manusia itu tidak mungkin ya, tapi Tuhan mungkin. Di sini saya hanya menambahkan sedikit bahwa sampai Tuhan lahir, sampai Tuhan mati atau meninggal, bangkit, dan terakhir naik ke surga ya. Ada sesuatu yang kita lihat melawan daripada sebenarnya yang dunia punya. Saya sedikit mengambil setelah merenungkan apa arti kehidupan Tuhan datang dengan menjadi manusia. Itu banyak hal yang kita lihat bahwa Tuhan menyatakan satu hal yang kita sudah tahu, bagaimana yang secara garis besar Dia ingin menyelamatkan manusia yang percaya atau ciptaannya, dia harus jadi manusia. Saya tidak panjang lebar di situ, tetapi saya merenungkan bagaimana Tuhan, saya ambil dari satu sisi bahwa Tuhan datang mau membuktikan dirinya bahwa apa yang Dia lakukan ya semua melawan, bertentangan dengan cara dunia. Ya, cara secara dunia itu natural. Lahir pun supernaturalnya
ada. Ya, saya tidak panjang di situ, dan semua kehidupannya melawan dari cara-cara dunia. Jadi saya renungkan bahwa kesimpulan bagaimana Tuhan mau menunjukkan ya bahwa Dia ada tidak di dalam habitat dunia. Ya. Tuhan punya habitat tersendiri, yaitu surga. Tapi bagaimana Dia turun dari surga menyatakan kehidupan surga yang di luar dari natural. Dia menyatakan habitatnya Dia yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ini sebagai anak-anak, sebagai manusia tapi khususnya anak-anaknya, mari kita renungkan bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita, mau membuktikan kepada dunia bahwa siapa anak-anakku yang bergantung, yang percaya aku, dia tidak punya kedudukan, punya hak di dalam dunia ini. Karena siapapun yang percaya bersama saya, dia tidak punya habitat di dunia ini. Aku memperlihatkan habitatku. Siapa yang percaya, itulah habitatku. Jadi melawan daripada apa yang dunia berikan, apa yang dunia kita jalani ini, kita melawan daripada apa yang Tuhan selama hidupnya sampai pada akhir naik ke surga. Nah, sekarang pertanyaan pada kita anak-anaknya, apakah waktu Tuhan datang ke dunia sampai Tuhan Yesus terangkat yang kita peringati ini, apakah itu bisa juga kita jalani seperti itu yang Tuhan katakan? Ini menjadi pertanyaan pada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan kita juga yang hari ini mendengarkan firman. Apakah yang Tuhan buat selama di dunia sampai naik ke surga, kita pun bisa melakukan? Banyak hal, kalau saya mengatakan banyak hal yang kalau dipilah, ada juga bisa mengatakan saya tidak mampu, karena saya juga tidak bisa, karena apa? Saya manusia biasa. Tetapi banyak pernyataan saya tidak ulangi di situ. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah tahu akan hal ini. Kalau kita mengikuti Tuhan, kita percaya itulah iman kita, apapun yang Tuhan lakukan selama di dunia, ya, semua bisa kita lakukan. Asal kita bergantung kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan lakukan. Kalau kita baca selanjutnya dalam beberapa hari tadi, Opa sudah katakan kita akan merayakan keturunan Roh Kudus. Nah, di situ mungkin minggu depan kita bisa kupas lagi bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Tetapi keadaan yang kita rayakan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Kita renungkan betapa dekatnya Dia dengan murid-muridnya, tapi murid-muridnya merasa sedih ditinggalkan. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan katakan, aku kembali. Tetapi saya percaya murid-murid yang mendengar hal itu mau katakan sebagai manusia percaya karena iman. Ada juga di antara murid-muridnya atau orang-orang pengikutnya hari itu mengatakan, mungkinkah? Tetapi apa janji Tuhan? Jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Ada hal-hal yang aku akan berikan. Saya tidak kupaskan hari ini. Minggu-minggu berikutnya kita akan baca itu. Tetapi hari ini yang kita mengatakan Tuhan meninggalkan dunia ini, terangkat ke surga, ya, atau diangkat ke surga, tergantung kita punya nalar pengertian. Kita melihat Tuhan dari sisi mana, ya, ada kuasa di situ. Ada hal-hal yang Tuhan buat tidak senalar manusia kita,
Tetapi Tuhan katakan, kalau kau percaya dengan aku, apa yang tidak mungkin bagi manusia, aku bisa mengatakan. Karena satu kuncinya, Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, di tengah-tengah murid yang hari itu melihat, aku akan kembali melalui malaikat-malaikat. Tuhan akan kembali seperti kamu lihat dia terangkat. Dia akan kembali untuk mengangkat kita. Kita percaya saja, kita imani. Tapi waktu hari itu terjadi, itu saya percaya sangat sedih bagi murid-muridnya. Kita renungkan itu. Hari ini kita baca sudah beratus-ratus beribu tahun Tuhan mengatakan itu. Dan itu masih hidup sekarang, cerita itu. Kita renungkan bersama. Hal ini memang untuk zaman kita sedikit mudah, ya, tapi Tuhan di situ sedikit sulit. Tuhan katakan dengan iman, dengan kata-katanya, aku datang menjemput kamu. Tinggal generasi kita, generasi akhir zaman. Apakah kita percaya itu? Mari kita angkat iman kita. Kita bergaul dengan Tuhan. Dalam kita bergaul dengan Tuhan, semua hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan memberikan, dan mungkin saja bagi Tuhan. Ya, hari ini kita juga kembali lagi saya katakan, hari ini kita diangkat kembali iman kita, disegarkan kembali. Mari kita bersama menantikan Tuhan untuk menjemput kita. Karena Tuhan sudah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tinggal kita menunggu. Dia akan turun kembali seperti malaikat katakan untuk menjemput kita. Mari kita renungkan, kita siapkan hati kita. Hidup dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Percaya, beriman, yang bergantung hanya kepada Tuhan. Hanya ini saja, agak singkat. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang Tuhan Yesus naik ke sorga, dan saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita, siapkan roti dan anggur atau biskuit, sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diberitakan, ditaburkan tadi, yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Untuk itu kami mohon sekali lagi Tuhan mengampuni dosa-dosa kesalahan kami, dan kami juga mengampuni sesama kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah yang suci. Berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur yang ada di rumah Bapak Ibu saudara-saudari di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan
kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Tuhanmu besar di surga. Setelah menerima roti dan anggur, di mana roti atau hosti mungkin ada firman Tuhan tertulis di atasnya, silahkan dibaca masing-masing oleh Bapak Ibu saudara-saudari di rumah masing-masing, dan kami di Sentul City akan baca. Dan ini merupakan pesan Tuhan Yesus buat kita semua, tiap-tiap pribadi, dan khususnya buat keluarga Warlot Ministry. Silakan dibaca. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Jadi judul apa kita angkat dulu. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup dipimpin. Jadi pesan Tuhan yang pertama, kita jangan hidup secara daging, karena kita sekarang sudah hidup baru, Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, jadi hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Itu pesan Tuhan. Yang kedua kita dia Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa kalau atasku. kita sudah hidup dipimpin Roh Kudus, maka langkah kita untuk menjalani kehidupan setiap hari tetap teguh, ya. Kita akan terhindar dari segala kejahatan yang merupakan jebakan dari iblis, ya. Kita terhindar. Terus di mana tadi? Sebab bagi Tuhan, ya, termasuk bagi Roh Kudus, tidak ada hal yang mustahil. Jadi kita sungguh-sungguh harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan terakhir, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu dipimpin oleh Allah Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, ya. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus atau Allah Bapa dan Roh Kudus yang akan bertindak memimpin kita. Jadi bagus, ya, pesan Roh Kudus buat kita, pesan Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi cukup jelas. Kita harus hidup bukan karena manusia lama kita, tetapi oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita angkat roti atau hosti ini yang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib di Bukit Golgota sebagai anak domba Allah yang telah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidup yang kekal, keselamatan, dan menjadi warga-warga kerajaan surga. Kami terima roti ini dengan iman yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata,
Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan-Mu Tuhan, menjadi duta-duta Kristus untuk siap diutus memberitakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima anggur ini yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya marilah kita mengucap syukur memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setia-Mu. Kami sudah menerima perjamuan kudus, menerima firman-Mu, dan ingatkanlah kami untuk terus berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus dalam peristiwa pengangkatan atau rapture. Tuhan, kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua jajaran menteri, pejabat-pejabat tinggi negara, baik itu sipil, militer, kepolisian, dan semua anggota-anggota DPR, baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok desa. Curahkanlah atas mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara dengan adil, bersih, dan mempermuliakan nama Tuhan lewat tugas yang diemban mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa kami semakin dipromosi oleh Tuhan dan bisa bersinar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia karena hari ulang tahun. Tuhan kiranya mengaruniakan panjang umur, kesehatan, dan terus meningkat, apakah itu dalam pekerjaan, dalam studi, atau dalam keadaan apapun. Sempurnakanlah sukacita dari berkat ulang tahun ini.
Demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan lainnya, yaitu berhasil dalam bisnis dan meningkat terus dalam karir dan pendidikan. Tuhan tolong dan sempurnakan sukacita ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada di dalam permasalahan apapun, masalah pekerjaan, Tuhan tolong agar mendapatkan pekerjaan yang tepat dan mengalami bisnis yang semakin menurun. Tuhan tolong pulihkan bisnis kami masing-masing Tuhan, dan yang berada dalam persoalan keluarga, persoalan lain-lainnya, Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Hiburkanlah ya Roh Kudus dan kuatkanlah kami. Tuhan, kami tetap berdoa juga dan bersyukur untuk baru-baru ini bangsa kami dapat meraih kedudukan nomor 3 secara pengumpulan medali di lomba SEA Games baru-baru berakhir Tuhan. Dan sepak bola kami bahkan mendapat medali emas setelah 32 tahun tidak pernah mendapatkan gelar. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena kasih setia-Mu, kemurahan-Mu lah bangsa kami di orbit dipromosikan oleh Tuhan melalui bidang olahraga SEA Games ini. Tuhan, kami bersyukur juga buat Bapak Presiden kami baru-baru menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara G7. Tuhan, kami percaya semua bangsa-bangsa matanya tertuju kepada kami Indonesia, karena sesuai dengan nubuat yang kami dapat dari hamba-Mu Sidney Jacobs kepada Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatera Harjo, bahwa Pentakosta ketiga dimulai, apinya menyala di Indonesia, dan pemberitaan Injil akan ke barat, ke Amerika, dan akan berakhir di Israel. Kami tetap mengikuti perkembangan negara pilihan-Mu Israel Tuhan, sebab itulah yang menjadi jam waktunya Tuhan untuk kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami, anggota Warlot dan keluarga kami masing-masing untuk terus setia, tetap melayani Tuhan, melayani sesama kami yang memerlukan pertolongan Tuhan, khususnya di bidang pelayanan supranatural yang Tuhan berikan bagi kami keluarga Warlot Ministry. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami bersyukur karena 3 hari yang lalu kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan juga sekaligus kami beberapa gereja yang ada di Indonesia, bahkan di negara-negara lain, beribadah bersama-sama di Gedung Sentul International Convention Center SICC di kota Sentul City dalam ibadah Damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan, pujian, penyembahan, doa-doa kami naik ke tahta-Mu yang kudus sebagai persembahan yang berbau harum, sehingga kami percaya cawan kemurahan Tuhan bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa akan penuh, sehingga berkat Tuhan tercurah, bukan bencana yang terjadi, tetapi berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas bangsa kami, atas umat-Mu di Indonesia, umat-Mu di bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, dan ingatkanlah kami bahwa 10 hari lagi dari hari ini kami akan merayakan turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem yang kami rayakan dalam Hari Raya Pentakosta. Persiapkanlah kami umat-Mu untuk perayaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Inilah permohonan-permohonan kami dan syukur kami Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami memohon berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang berada di House of Warlord Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu 28 Mei tahun 2023 dalam peringatan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik sekalian. Shalom.